Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada. Sangat senang hari ini saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Gereja Purwokerto boleh membawakan acara renungan GKI Klasis Purwokerto. Dan hari ini kita sama-sama akan diajak menggumulkan sebuah tema tentang kehilangan karena kematian. Nah, bacaan firman yang akan kita renungkan nanti dipilihkan dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Ibu Bapak, Saudara-saudariku sekalian, mari kita mengawali kebersamaan kita dengan kita nyanyi sama-sama lagu Yesus Harapan Jiwaku. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Hanya Yesuslah pengharapan jiwa yang mati di atas Golgota. Dialah gembala dan penghibur teguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat surga dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Damainya diberi bagi tebusannya. Dia angkat bila ku jatuh dalam bahaya dan dalam peperangan. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat surga dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Ku tahu di surga Tuhan tunggu saya.
Mari kita buka dalam doa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau Engkau boleh menjadi harapan jiwa kami. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan hidup kami. Kalau kami masih bisa bertahan hidup sampai hari ini, sungguh semua itu karena Engkau Tuhan, harapan kami. Bapa di sorga, hari ini kami datang bersama-sama membuka hati untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Beri kepada kami pengajaran sabda-Mu Tuhan. Beri kepada kami kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya kami tetap teguh dan kuat di dalam iman. Pakai dan perlengkapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan sabda firman-Mu, dan kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Bapa. Hamba mendoakan semua anak-Mu yang mengikuti acara siaran ini, dimanapun rumah kami berada, di kota manapun kami tinggal, biarlah firman-Mu boleh diberitakan dan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut sabda firman-Mu Bapa. Bersabdalah, berfirmanlah, kami rindu akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, ayo sekarang kita sama-sama akan membaca dengan cermat, dengan teliti, dan dengan mendalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 31 sampai dengan 36, dalam sebuah tema yang keren banget tentang kehilangan karena kematian. Bagaimana kita belajar dari sabda firman Tuhan ini? Ayo kita siapkan diri kita membaca firman Tuhan bareng-bareng ya. Kejadian 37 mulai dari ayat 31 sampai dengan 36. Kita baca bersama-sama begini. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kapung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikian Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi tema yang akan kita perdalam saat hari ini adalah kehilangan karena kematian. Bicara tentang kehilangan, setiap orang akan mengalami kehilangan dalam proses perjalanan umur hidupnya. Baik kehilangan sesuatu yang relatif kecil, besar, bahkan sampai yang sangat besar yang menyebabkan orang merasa berduka karenanya. Nah, kita bisa mengalami berbagai jenis kehilangan. Ya, kehilangan yang paling umum adalah kehilangan yang konkret, seperti kehilangan barang yang berharga, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan jabatan tertentu, dan lain sebagainya. Namun, kita juga bisa kehilangan sesuatu yang tidak konkret,
seperti kehilangan kepercayaan terhadap orang lain, kehilangan rasa percaya terhadap diri sendiri. Kita kadang bisa membayangkan akan kehilangan sesuatu pada masa yang akan datang nanti. Bahkan kita juga bisa terancam kehilangan sesuatu di masa yang akan datang. Misalnya kesulitan-kesulitan ekonomi bisa mengancam kita kehilangan harta atas kendali perusahaan yang kita dirikan, bukan? Nah, itu sebabnya kalau saat ini kita diajak bicara tentang kehilangan, secara lebih spesifik kita akan bicara tentang kehilangan karena kematian menurut kitab Kejadian pasal 37 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Bagaimana latar belakang kisah bacaan firman Tuhan ini? Dikisahkan satu kali yang namanya seorang ayah bernama Yakub memiliki anak yang sangat dia cintai, namanya Yusuf. Lihatlah bagaimana cara Yakub sebagai ayah menganak-emaskan Yusuf, anak kecintaan dan kebanggaannya. Pakaiannya saja jubah yang maha indah, beda dengan pakaian yang diberikan kepada anak-anak yang lain. Yakub sangat mengistimewakan Yusuf. Mana buktinya? Hari itu Yusuf diminta untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya, kepada saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba di padang rumput jauh di sana. Perhatikanlah, untuk anak kesayangan gak perlu ada tugas seperti kakak-kakak dan saudara-saudaranya. Khusus untuk Yusuf, engkau boleh tinggal di dalam kemah bersama dengan ayah. Nah, hari itu sang ayah memberikan tugas, anakku Yusuf, pergilah cari kakak-kakakmu dan saudara-saudara kandungmu yang saat ini sedang menggembalakan kambing domba dan ternak kita. Cari, karena engkau mesti mengantarkan makanan kepada mereka. Lihatlah, sebagai seorang anak yang begitu dibanggakan dan disayang oleh ayahnya, maka Yusuf pun siap untuk berangkat. Peta ini menunjukkan bagaimana dari wilayah daerah Hebron, Yusuf berangkat untuk mencari kakak-kakak dan saudara-saudaranya, menyusuri perjalanan lewat Betel dan terus bermaksud menuju ke padang rumput di Sikem. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi pada diri Yusuf ketika ia menempuh perjalanan ini sampai di tempat yang namanya Sikem? Dicari-cari kakak-kakakku dan saudara-saudara kandungku kok nggak ada ya. Itu sebabnya dia bertanya kepada penduduk yang ada di situ, apakah engkau melihat keluargaku, kakak-kakakku, saudara-saudara kandungku sedang menggembalakan kambing domba dan ternak? Di mana mereka? Biasanya mereka ada di daerah Sikem ini. Lalu oleh penduduk setempat dikasih tahu, tadi memang masih di sini, tapi sekarang mereka pergi menuju ke arah sana. Menuju ke manakah itu? Namanya wilayah yang disebut dengan daerah Dotan. Nah, jadi Yusuf dari Sikem tetap membawa perbekalan makanan untuk kakak dan semua saudara-saudara kandungnya. Berangkat dari Sikem dilanjut menuju ke Dotan. Dan benar, ternyata kakak-kakaknya, saudara-saudara kandungnya masih ada di wilayah Dotan. Dan tahukah kita apa reaksinya semua kakak-kakak Yusuf, semua saudara-saudaranya ketika melihat Yusuf datang mengantarkan makanan? Apakah mereka senang? Sama sekali tidak. Yang terjadi justru sebaliknya. Yusuf
malah segera ditangkap oleh kakak-kakaknya. Dilucuti dan dicopot jubah yang maha indah dari pakaian yang ia kenakan. Bahkan mereka sempat berunding, bagaimana kalau adik kita ini sebaiknya dibunuh saja. Tetapi ada ide daripada dibunuh, lebih baik nanti bisa dijual. Nah, maka yang terjadi, Yusuf oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang kering. Dan lihatlah, Yusuf dibuang oleh kakak-kakak kandungnya, oleh saudara-saudara kandungnya. Karena mereka rasanya iri. Kenapa adikku lebih disayang oleh orang tua kita? Kenapa pakaiannya lebih bagus daripada pakaian kita? Kenapa tugas-tugasnya lebih ringan daripada tugas-tugas kita? Dan apalagi Yusuf adik kita ini seringkali berbicara bahwa ia bermimpi akan menjadi pemimpin atas kita. Maka mereka bersepakat membuang Yusuf masuk ke dalam sumur kering ini. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Apa kata Alkitab? Yuk kita baca bareng-bareng ayat 31 dan 32 ya. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Lihatlah, mereka menyembelih kambing, satu ekor kambing milik mereka disembelih. Lalu jubah maha indah itu dilumuri dengan darah kambing tadi. Dan sekarang jubah itu diantar kepada sang ayah. Apa yang terjadi? Kita baca bareng-bareng ayat 33 dan 34. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anak itu. Saudaraku, lihatlah, dengan jubah seperti ini, maka hancurlah hati sang ayah. Ia menyangka bahwa anakku telah diterkam binatang buas dan pasti sudah mati. Sang ayah tidak pernah memiliki pikiran buruk kalau anaknya sedang dijual oleh kakak-kakak kandungnya sendiri. Dan apa yang dilakukan sebagai seorang ayah ketika ia kehilangan anak terkasih, anak yang paling dieman, paling disayang seperti itu? Lihatlah, kita baca bareng-bareng ayat 35 dan 36 demikian. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Mari kita melihat sikap sang ayah yang bernama Yakub ini. Apa yang digambarkan di sini? Yakub hancur hatinya. Yakub merasa kehilangan segala-galanya. Pakaiannya dirobek. Ia menaruh abu pada kepalanya sebagai tanda perkabungan. Ia menangis, ia meratap, ia terus-menerus ada di dalam duka cita yang mendalam. Dan apa yang dikatakan ketika anak-anak yang lain berusaha untuk menghibur, menguatkan hatinya, justru Alkitab mengatakan
Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Dan sekarang Yakub berkata apa? Tidak, aku tidak mau dihibur. Aku memilih, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Ibu bapak, saudara yang terkasih, sekarang kita mencoba memaknai seperti apa perasaan berduka itu ternyata memiliki beraneka ragam tingkatan. Namun segala tingkatan dan bentuknya itu merupakan respons yang normal ketika seseorang mengalami kehilangan sesuatu, atau kehilangan seseorang yang sangat dia hargai, atau bahkan telah menanamkan investasi emosional atas dirinya. Aku sangat mengasihi orang yang aku cintai ini. Kenapa sekarang ia meninggal? Nah, perasaan berduka, perasaan berkabung. Sebagai orang beriman, justru kepada kita ditanya, bagaimana meresponi kehilangan dan menjalani kedukaan yang sehat. Apakah di dalam Alkitab diajarkan? Pada umumnya Alkitab tidak memberikan resep-resep atau langkah-langkah untuk menghadapi berbagai persoalan atau untuk sukses, namun memberi contoh-contoh hidup, dan dari kisah-kisah itu kita bisa menarik pelajaran-pelajaran yang bermakna. Apa yang kita bisa tarik dari kisah peristiwa ini? Saudaraku, kisah tentang sang ayah mencoba dihibur oleh anak-anaknya mengingatkan kita hati-hati. Kalau kita seringkali mengungkapkan kata-kata klise, prinsip-prinsip yang tidak benar seringkali muncul dari perkataan ucapan kita, menasihati kepada keluarga yang sedang berduka. Misalnya ngomong, jangan bersedih, nyatanya masih sedih, mosok diomong jangan bersedih. Ada lagi yang ngomong, ingat loh ya, berduka itu melemahkan imanmu. Lah nyata-nyatanya aku ini baru sedih, baru berduka, baru kehilangan, mosok diomong kalau berduka melemahkan iman. Ada lagi yang mengatakan, sudahlah, ayo selalu bersikap positif. Ya nggak bisa, perasaanku baru nggak karu-karuan, suruh bersikap positif. Ada lagi yang mengatakan, bukankah kalau jadi anak Tuhan, jadi orang percaya, harus selalu bersuka cita apapun yang terjadi? Ya mana mungkin. Ibu bapak, saudaraku, Yakub pun menolak ketika dihibur dengan kata-kata semacam ini. Jadi kita jangan cepat-cepat mudah mengingatkan orang dengan kata-kata klise seperti itu. Gak ada gunanya. Menarik. Perlu kita tahu bahwa kehilangan adalah bagian dari pembentukan Tuhan terhadap diri kita. Perlu kita tahu lebih dahulu. Ini adalah cara Tuhan membentuk kehidupan siapapun. Baik kita mempertanyakan kepada Tuhan, apa yang saya bisa belajar dari peristiwa ini? Bagaimana yang akan melanjutkan hidup saya nanti tanpa ada orang yang saya kasihi itu? Dalam proses yang alami kita tahu kehilangan akan menciptakan duka dalam diri kita. Tetapi pada titik tertentu kita akan mengalami pemulihan. Sebagai orang percaya, kita semestinya menjadi semakin kuat ketika kita nanti berhasil dipulihkan Tuhan, bukan? Dan pengajaran berikut, pada akhirnya kita harus menerima apa yang terjadi dan percaya bahwa itu adalah yang terbaik, termasuk untuk diri kita yang sedang kehilangan. Kita sudah tidak bisa mengubah apapun yang sudah terjadi atau mencoba mengundurkan apa yang sudah terjadi. Gak mungkin. Kehilangan adalah bagian penting yang harus kita alami dari waktu ke waktu untuk memurnikan dan mendewasakan iman kita, bukan? Lalu kita juga bisa belajar bahwa ketidakberdayaanku terhadap
kehilangan itu mestinya bisa menyadarkan diri kita betapa kita ini sungguh sangat perlu kepada Tuhan. Hidupku bergantung pada Tuhan, menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Dan bukankah itu sifat yang selalu Tuhan inginkan, bahkan Tuhan mencontohkan sendiri dalam kehidupannya di dunia ini. Jadi akhirnya kita pada saatnya nanti harus bangkit kembali, harus dapat memuji Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, atas hidupku, atas hidup orang-orang yang kita sayangi. Karena perpisahan itu bukankah hanya sementara? Mana buktinya? Saya akan menunjukkan lewat sebuah kesaksian video tentang seorang ibu yang harus kehilangan anak yang biasa dia panggil namanya Jojo. Mengapa Jojo? Masih begitu muda harus sakit, kena kanker batang otak. Bukankah yang harusnya kena kanker itu terjadi untuk anak-anak yang nakal, anak-anak yang pakai narkoba misalnya? Jojo itu anak yang baik bagiku sebagai mama, sebagai orang tua. Jojo itu anak yang bisa dibanggakan. Mengapa harus Jojo yang meninggal ya Tuhan? Mengapa? Pertanyaan ibu ini mendapat jawaban yang luar biasa. Kiranya kesaksian ibu dalam video ini memberkati kita. Ayo kita tonton bersama. Demikian. Kenapa Tuhan menitipkan anak kepada saya hanya 27 tahun? Pertanyaan itu yang terus ada di hati saya. Tuhan, kenapa kau gak kasih kanker batang otak kepada anak orang lain? Yang narkoba mungkin? Atau yang sering mendukakan hati orang tua? Kenapa harus cucu saya, Tuhan? Kenapa harus Jojo? Lama saya gak dapat jawaban itu. Jojo ini berbeda dengan anak laki-laki pada umumnya. Biasanya mereka nakal, suka memberontak, suka bantah. Tapi tidak dengan cucu saya. Cucu anak yang sangat baik. Selalu dengar-dengaran tidak pernah bikin susah orang tua. Ada 3 hal yang pasti saya rindukan ketika Jojo tidak ada. Tidak ada lagi yang bilang, "Ma, happy birthday, Ma. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati, Ma." Gak akan lagi ada yang bilang, "Ma, happy Valentine's Day. Cucu sayang sama Mama." Dan gak akan lagi ada yang bilang, "Ma, happy Mother's Day. Mama adalah mama yang terbaik buat Jojo." Sebagai orang tua, hati saya hancur. Dia akan jadi orang besar. Dia akan sukses, dia akan menikah. Dia yang akan makamkan saya. Bukan seperti hari ini saya yang memakamkan dia. Mungkin Tuhan berkehendak lain. Ketika sakit Jojo tambah parah, Jojo menguatkan saya di rumah sakit. Dia pegang tangan saya. Dia bilang, "Ma, Mama tidak usah sedih. Toh semua orang akan meninggal. Cepat atau lambat semua orang akan meninggal, Ma. Kita itu punya namanya garis kehidupan, Ma. Ada
Ada yang dari 1990 sampai 2014. Ada yang 1950 sampai 2014. Apapun itu kita cuma punya garis ini, Mak. Kemungkinan garis Jojo nggak sepanjang garis Mama. Intinya, Mak, bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tapi seberapa banyak yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Mama gak boleh kecewa sama Tuhan Yesus, Ma. Tuhan Yesus baik, Ma. Tuhan Yesus baik. Dan Jojo sudah melakukan semua yang Jojo bisa. Jojo gak nyesel, Ma. Jojo gak nyesel. Detik saat itu saya tahu waktunya gak banyak. Jojo meninggal di pelukan saya. Dia bilang, Ma, itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus. Mama yang setia ya. Mama yang setia. Dan dia meninggal di pelukan saya. Jojo sudah sama Tuhan Yesus sekarang di surga. Mama janji Mama akan setia ikut Tuhan Yesus, nak. Mama selalu teringat Jojo karena Mama tahu Tuhan Yesus tahan Jojo di surga supaya Mama teringat selalu akan Jojo di surga. Mama bangga punya anak Jojo. Mama sayang sama Jojo, Mama sayang. Tunggu Mama di surga ya, nak. Selamat jalan, nak. Selamat jalan. Dengan ini, kita akan mengantarkan peti jenazah ini ke tempat perhentian terakhir. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang dimeteraikan dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita tahu, kehilangan karena kematian itu berat, itu tidak mudah. Tetapi di dalam Tuhan sungguh tetap ada kekuatan. Mengingatkan saya pada sebuah lagu yang sangat menarik. Kita nyanyikan bagian refrennya beberapa kali. Lagu yang indah mengatakan, sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Kita nyanyikan bersama ya. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar,
susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Tuhan beri kuat padamu. Puji Tuhan. Mari kita mengakhiri renungan kita dengan berdoa bersama. Bapa di sorga, hari ini hamba berdoa untuk semua anak-Mu yang sedang mengalami perkabungan dan duka cita di tengah keluarganya. Kehilangan sosok seseorang yang sangat dekat dan dicintai. Kehilangan sosok yang begitu berharga dalam hari-hari hidupnya. Mari Tuhan, Engkau yang beri kekuatan, Engkau yang tambahkan kesabaran, dan Engkau yang memberikan pengharapan iman. Kami bersyukur ketika hari ini kami boleh belajar tentang peristiwa perkabungan yang semestinya kami sikapi dengan benar. Terima kasih Tuhan, hamba mendoakan agar kami belajar merelakan peristiwa itu, agar kami boleh terbentuk lewat proses yang sulit ini, dan kami pada saatnya dipulihkan tampil menjadi anak-anak Tuhan yang lebih tegar, lebih kuat, lebih tangguh dibanding waktu-waktu yang dulu. Terima kasih Bapa untuk pertemuan lewat siaran online saat ini. Biarlah firman-Mu memberkati kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan penghiburan kami berdoa bersama. Haleluya. Amin.